Baru 2 hari bergabung dengan timnas Indonesia, oleh Romeni langsung terdiam bukan karena jet lag, bukan juga karena makanan pedas, melainkan karena latihan yang jauh, lebih intens dibandingkan di Inggris dan ternyata dia bukan satu-satunya yang terkejut. Oleh Romeni penyerang Oxford United baru pertama kali menginjakkan kaki di Bali untuk mengikuti pemusatan. Latihan timnas Indonesia dia mengaku terkesan dengan suasana, Bali dan antusias menyambut latihan bersama skuad Garuda. Namun, saat sesi latihan dimulai di Bali United Training Center, wajahnya berubah. Saya tidak menyangka. Latihan seintens ini katanya latihan dimulai dengan pemanasan, ringan dilanjutkan dengan drill taktik dan simulasi. Pertandingan Romeni terlihat berusaha, keras mengikuti ritme latihan yang ketat. Kiper naturalisasi Emil Audero juga mencuri perhatian. Saat sesi latihan perdana ia terlihat mengenakan kacamata hitam khusus selama latihan, bukan untuk gaya kacamata tersebut berfungsi untuk melatih fokus dan konsentrasi dalam menangkap bola. Ini membantu saya untuk lebih fokus pada bola dan mengabaikan gangguan di sekitar, ujar Emil. Latihan kiper berlangsung intens dengan berbagai simulasi penyelamatan dan distribusi bola. Bahkan pemain baru timnas Beckham Putra sempat terkejut saat pertama kali bergabung ke latihan timnas senior, ya terutama karena intensitas dan pendekatan. Latihannya berbeda dengan yang ia jalani di Persib Bandung. Latihan di timnas senior umumnya lebih berat, cepat, dan menuntut ketahanan fisik serta konsentrasi tinggi di bawah pelatih asing termasuk Patrick Kluivert. Sekarang latihan biasanya punya detail, taktik yang lebih kompleks, pressing yang ketat, serta tempo yang jauh lebih tinggi dibandingkan latihan klub di Liga 1. Beckham Putra yang sebelumnya terbiasa dengan gaya latihan diversif bisa saja merasa kaget dengan tempo latihan yang lebih tinggi, durasi dan intensitas fisik yang lebih padat, instruksi teknis dan taktik yang lebih rinci, tuntutan untuk cepat adaptasi dalam sistem permainan baru. Di balik latihan intens ini ada sosok Quentin Jacoba, pelatih fisik asal Belanda yang ditunjuk oleh Patrick Kluivert. Jacoba dikenal dengan pendekatan modern dalam melatih fisik. Pemain Kamti fokus pada peningkatan daya tahan dan kekuatan pemain agar siap menghadapi pertandingan berat. Jelas, Jacoba latihan meliputi lari interval, latihan beban, dan simulasi tekanan pertandingan gelandang. Tom Haye juga menunjukkan semangat tinggi dalam latihan meskipun terlihat kelelahan. Haye terus berusaha mengikuti setiap instruksi. Pelatih saya merasa termotivasi melihat rekan berlatih keras ini membangkitkan semangat. Saya, ujar Haye. Kebersamaan dan semangat tim terlihat jelas saat para pemain saling menyemangati selama latihan. Di tengah latihan intens yang menuntut fisik dan konsentrasi tinggi, ada satu momen yang membuat para netizen tertawa. Video oleh Romeni yang tiba-tiba mengebut pelan kepala Joey Pelupesi saat latihan langsung viral di media sosial. Aksi spontan itu bukan karena marah, justru sebaliknya itu ekspresi keakraban dan candaan di antara dua pemain yang baru saja bergabung dengan timnas. Dwi tertawa, Oleh juga tertawa, dan bahkan dalam momen lain terlihat pertama Arhan mengganggu Ferdinand yang lagi minum. Dirinya mencium lambang Garuda di baju Ferdinand, lantas membuat Ferdinand langsung menyiramkan air ke Arhan. Momen itu menunjukkan bahwa chemistry di dalam skuad Garuda mulai tumbuh kuat, bahkan para fans menyebutnya tim baru tapi udah kayak sahabatan sejak kecil. Saat ini semua mata tertuju pada satu pertandingan Indonesia melawan Tiongkok, bukan sekadar laga tapi pertaruhan harga diri dan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, legenda Belanda, yang kini memimpin skuad Garuda, menekankan satu hal: kesiapan total. Kita harus siap secara fisik dan mental untuk menghadapi pertandingan penting ini, ujar Klopp usai sesi latihan. Pagi tak ada waktu santai, latihan difokuskan pada peningkatan koordinasi pola serangan cepat hingga bagaimana menjaga konsentrasi dalam tekanan tinggi. Tiongkok bukan lawan mudah, mereka disiplin, kuat dan lapar kemenangan. Namun ada satu hal yang membuat skuad ini berbeda: kebersamaan para pemain menunjukkan dedikasi tinggi. Setiap latihan adalah pembuktian bahwa mereka pantas mengenakan Garuda di dada. Di akhir latihan, Louis Vuitton memberi pesan penuh emosi: kalian bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi seluruh bangsa. Berikan yang terbaik di lapangan. Kata-kata itu disambut anggukan penuh tekad. Mereka siap untuk kita semua. Sementara itu Tiongkok juga tak tinggal diam. Tiongkok datang ke Jakarta, boys hanya tahu untuk berhen tapi untuk mencuri poin penting demi tiket ke babak berikutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di balik skuad ini berdiri seorang pelatih yang berpengalaman di level Asia dan Eropa.
Branko Ivankovic, pelatih asal Kroasia ini dikenal sebagai juru taktik disiplin yang lebih memilih sepak bola pragmatis daripada pertunjukan indah. Sejak menangani Tiongkok, Ivankovic menekankan keseimbangan. Ia memperbaiki pertahanan yang sebelumnya keropos dan membangun transisi cepat dari tengah ke depan. Ivankovic kerap memakai formasi 4-3-1-2 dengan 3 gelandang tengah yang solid dan 1 playmaker di belakang 2 penyerang. Gaya main mereka cenderung sabar, mengandalkan umpan pendek untuk membangun serangan dari tengah sebelum membuka ruang dan mengalirkan bola ke area berbahaya. Namun mereka juga punya sisi pragmatis jika ditekan. Mereka tak ragu bermain direct football, memanfaatkan kecepatan, ulei dan keunggulan fisik Aikesen, tetapi tekanan dari dalam negeri sangat tinggi setelah kegagalan lolos dari grup di Piala Asia 2023. Publik menuntut hasil nyata. Mereka ingin lolos ke Piala Dunia, atau Ivankovic bisa jadi korban berikutnya. Ini celah untuk Indonesia jika bisa mencetak gol lebih dulu dan memaksa Tiongkok mengejar permainan. Mereka bisa kacau. Ivankovic punya taktik matang tapi tidak selalu bisa menjinakkan tekanan supporter. Lawan Tiongkok bukan lawan mudah. Mereka rapi, mereka kuat, tapi Indonesia punya senjata yang tak bisa ditakar. Dengan statistik semangat, juang, energi stadion penuh dan 270 juta dukungan rakyat, dengan semangat tinggi dan kerja keras di pemusatan latihan Bali, skuad Garuda siap terbang tinggi.